Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo, Mahfud MD mengatakan Presiden memperlihatkan contoh ketimpangan laporan ekspor. Bahkan menyebut harus membeli data dari luar negeri karena data resmi dianggap tidak akurat. Dalam rapat terbatas itu, Prabowo juga menegur keras pimpinan Polri dan TNI. Presiden menekankan bahwa aparat harus membela rakyat dan menjaga kekayaan negara. Kekayaan alam sekarang ini diserap, diambil, diserobot oleh pebisnis-pebisnis yang tidak bertanggung jawab. Baik, sahabat Berikut News, berikut tayangannya. Isu terkait Presiden Prabowo membeli data asing mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap cerita dari rapat terbatas di Istana. Menurut Mahfud, Prabowo menemukan adanya selisih sangat besar antara data ekspor Indonesia versi laporan resmi dengan data yang beredar di luar negeri. Karena ketidakakuratan tersebut, Prabowo disebut harus membeli data internasional demi memperoleh gambaran yang lebih valid tentang kondisi ekspor nasional. Mahfud menjelaskan bahwa pernyataan itu secara langsung disampaikan Presiden dalam rapat sebagai bentuk kegelisahan atas lemahnya sistem data dalam negeri. Dalam rapat tersebut, Mahfud juga menceritakan bagaimana Prabowo menegur keras pimpinan Polri dan TNI, menekankan bahwa aparat harus membela rakyat serta menjaga kekayaan negara. Presiden bahkan menyebut dirinya mengetahui perusahaan-perusahaan yang selama puluhan tahun menikmati keuntungan besar dari kekayaan alam Indonesia tanpa kontribusi yang sepadan pada negara. Prabowo juga menyinggung kebijakan Patriot Bond sebagai upaya memastikan kekayaan nasional tidak terus mengalir ke luar negeri, melainkan kembali untuk Republik. Menurut Mahfud, arah kebijakan Presiden sudah jelas, tantangannya kini adalah kecepatan dan ketegasan implementasi di lapangan. Sama ekspor nikel 10 juta ton ke misalnya ke Cina misalnya. Tapi di Cina dilaporkan mengimpor nikel dari Indonesia 100 juta ton. Kita 10. Saya punya data ini, kata Pak Prabowo. Saya beli dari luar, bukan data dari dalam. Jadi beliau tahu perusahaan ini sekian 34 tahun makan uang negara. Ini 25 tahun, ini 40 makan uang negara. Masa Anda mau membangun negara? Katanya. Kita harus nasionalis. Polisi, tentara, waktu itu kan ada Pak Kapolri, ada Kapolri dan Pak Agus, Panglima. Polisi, tentara harus membela rakyat. Betul. Ini kayak gini nih, kekayaan kita diambil. Sampai gini Pak, kamu, Pak Listio, Pak Agus, Panglima, Kapolri. Dan ada gunanya kamu ditanggung tempat ini. Kalau tidak bisa membantu rakyat dengan mengatasi hal-hal ini. Oleh sebab itu polisi harus baik, tentara harus baik, negara ini harus baik. Kita punya kekayaan. Dia cerita banyak beliau. Kenapa saya misalnya membuat Patriot Bond? Ya itu, mereka ini sudah makan banyak kekayaan dari Indonesia. Masa sumbangannya kepada Republik ini tidak ada? Semua dikirim ke luar negeri. Tidak ada ampun lagi, Prabowo Subianto ternyata beli data dari asing untuk cek selisih ekspor-impor. Ini trik jenius untuk ungkap para koruptor dan pemain yang selama ini puluhan tahun memakan uang rakyat dengan mengecek data dari negara lain. Jika Indonesia lapor kirim sedikit, tapi di negara lain terima banyak, maka itu skakmat bagi para koruptor. Dan untuk membeli data dari asing itu juga nggak murah loh. Namun ini semua demi kepentingan bangsa. Jadi pada intinya selama ini kan ada data terkait dengan ekspor-impor di Indonesia. Nah masalahnya adalah di bidang ini rawan banget kebocoran uang rakyat. Misalnya nih, Indonesia itu dia catatkan 100 ton barang ke luar negeri. Namun data di luar negeri itu bisa nyatat mungkin 1000 ton barang dari Indonesia. Nah selisih 900 tonnya itu kemana? Hilang dong dari catatan di Indonesia. Ini yang disebut dengan makan uang negara. Akhirnya Pak Mahfud MD kemarin tuh jelasin kalau Pak Prabowo pakai cara beli atau ngecek dari pihak asing. Dan dari data itu nanti bisa ketahuan nih siapa pemain lama yang selama puluhan tahun makan uang negara dan langsung disikat. Dan ini merupakan skakmat yang tidak bisa dibantah oleh para koruptor. Modusnya ada under invoicing, ada over invoicing. Intinya misinvoicing, yaitu penipuan nipu kepada bangsa Indonesia yang sudah dengan begitu baik memberi fasilitas, memberi lahan, memberi HGU. Misinvoicing ini adalah selisih atau perbedaan dokumen faktur kepabeanan dalam hal ekspor. Ada yang nilainya di bawah atau disebut under invoicing, dan ada juga yang nilainya di atas faktur yang disebut over invoicing. Saat ini saya akan membahas soal under invoicing. Begini contohnya, bila ada perusahaan mengekspor barang, katakanlah nilainya 10, di faktur hanya tertulis angka 7. Jadi ada 3 yang tidak dilaporkan. Ketika dicatat dan dilihat pada negara atau mitra dagangnya, tercatat 10, tetapi di Indonesia hanya tercatat 7. Ini yang disebut under invoicing. Selama 20 tahun, jadi kita tidak menyalahkan 10 tahun atau 15 tahun atau menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Penelitian tax Indonesia dilakukan selama 20 tahun. Nilainya ternyata konsisten besar. Under invoicing selama 20 tahun itu sekitar 23,9 atau 24% dari total ekspor. Total ekspor Indonesia 3.000 lebih miliar dolar. Sementara under invoicingnya mencapai sekitar 785 miliar. Tentu saja ini angka yang sangat besar.
Banyak kita dengar perusahaan Indonesia mengekspor komoditas tertentu dari hasil yang mereka produksi di sini, tetapi mitra dagang di luar negeri adalah perusahaan milik mereka sendiri. Bagaimana kebocoran ini diselesaikan? Next Indonesia mengusulkan 4 hal. Yang pertama, pemerintah harus membuat atau mewajibkan akuntan publik untuk memeriksa transfer pricing. Ini sudah lazim dilakukan di negara-negara lain. Akuntan publik wajib memeriksa transfer pricing, sehingga kalau ada perusahaan di Indonesia dan mereka juga memiliki anak perusahaan lain di luar negeri, mereka bisa meng-cross data. Dan ini tidak bisa dilakukan lagi kalau akuntan publik memeriksanya. Bahkan bila mungkin, dokumen yang dihasilkan oleh akuntan publik dijadikan legal binding. Artinya, akuntan publik ikut bertanggung jawab bila ada kesalahan. Yang kedua, pemerintah harus menyederhanakan tarif ekspor itu. Katakanlah, dengan HS code yang banyak sekali, maka akan ada tarif yang banyak. Kenapa tidak dibuat tarif yang sederhana saja? Yang ketiga, pemerintah bisa membuat insentif hilirisasi. Misalnya selama ini, ekspor CPO mengalami under invoicing yang besar sekali. Kalau pengusaha membuat hilirisasi, entah membuat produk kosmetik, membuat produk-produk turunan dari CPO, mereka mendapat insentif yang besar. Hal ini bisa mengurangi ekspor CPO dalam bentuk mentah. Yang terakhir tentu saja kita harus memperkeras dan memeriksa betul jalur perdagangan kita. Aparat bea dan cukai sebagai penjaga pintu gerbang utama dari arus ekspor dan impor, dia mendapat titipan dari institusi pajak, ada larangan-larangan terbatas dari kementerian-kementerian lain. Jadi, jangan hanya menilai aparat bea cukai memenuhi KPI yang dibebankan pada institusinya, tapi mereka juga harus dilihat KPI-nya dalam menangani titipan-titipan dari institusi-institusi lain. Harta, apalagi didapatkan dengan cara yang mengorbankan rakyat kita, itu harta itu adalah harta yang haram. Betul. Rezeki yang tidak baik, dan ujungnya pasti akan membawa ketidakbaikan kepada siapapun Pasti. dan keluarganya. Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah atau lemah iman, lemah akhlak, melakukan tindakan dan akhirnya termasuk keluarganya yang menderita. Pengusaha-pengusaha pun saya ingatkan, dunia semakin sempit, bumi semakin kecil oleh teknologi dan peradaban. Betul. Sehingga kalau saudara menganggap, ya, kalau mereka, para pengusaha-pengusaha serakah itu, menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, ya saya kira itu kita akan buktikan bahwa kita masih eksis, masih kuat, dan kita bertekad untuk menegakkan kedaulatan kita demi rakyat kita. Oke, setuju kali Pak Prabowo. Kita mendukung gebrakan yang dilakukan Presiden Prabowo agar dalam proses ekspor berikutnya tidak ada lagi ketimpangan data baik di dalam maupun luar negeri. Baik sahabat Berikol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.